berita yang ada di Indonesia. Yang benar di mana? Jawabannya yes or no. Kalian coba komen. Ya, seorang penguasa yang zalim katanya di Indonesia berita yang beredar. Kanan saya, beliau adalah baik sahabat, di samping kanan saya beliau adalah ya Ustadz Mustafa, tapi gak ada kamelnya, Masya Allah. Ini beliau mendampingi kita di Turki selama ini. Kita akan tanya-tanya berita miring tentang presiden pertama di Turki yang terkenal di media sosial di Indonesia. Katanya beliau jenazahnya tidak diterima bumi macam-macam. Seperti apa kisahnya akhir hayat daripada presiden pertama Turki Mustafa Kemal Atatürk? Seperti apa ceritanya, Bang Mustafa? Oke, Assalamualaikum teman-teman Indonesia. Sebentar saja saya mau jelasin, mau informasi tentang Mustafa Kemal Atatürk. Nama asli Mustafa, karena ada banyak Mustafa dan panggilannya jadi Mustafa Kemal. Setelah membangun Republik Turki, namanya jadi Atatürk. Atatürk berarti ayah Turki. Karena dia membangun Republik Turki. Teman-teman Indonesia biasanya tahunya, tadi Ustadz juga sudah bilang kan, ini negatif semuanya. Misal dia bunuh ulama, tutup masjid, terus jilbab jadi dilarang. Orang Turki coba ini dimakamkan tapi bumi tidak terima jenazahnya. Aslinya gimana? Misal dia Mustafa Kemal Atatürk Baba Ibu ini dipilih, dia setelah membangun Republik Turki tidak langsung jadi presiden, tidak diktator. Dia ada pemilihan umum, pemilihan presiden, dan dia dipilih sebagai presiden pertama. Terus kemudian masjid-masjid tidak ditutup zaman dia. Ini masa perang dunia, masa perang merdekaan, berapa masjid ditutup karena orang Turki simpan alat perang di sana. Biar ini musuh, tentara musuh gak bisa masuk, gak bisa lihat ini alat perang Turki di mana. Kemudian ulama-ulama, berapa ulama ini dibunuh? Iya benar, berapa ulama dibunuh, tapi tidak oleh ini Atatürk, ini oleh parlemen Turki. Karena ada hukum mati tentang ulama-ulama tersebut. Itu tidak semua ulama yang terima duit dari negara-negara sekutu, musuh negara Republik Turki, dan ini coba masuk fitnah dalam rakyat, dan mereka saja yang jadi mata-mata ini sekutu saja ini dibunuh karena ada hukum mati tentang mereka. Kemudian jilbab jadi gimana? Jilbab Bapak Ibu berapa tahun lebih, 20 tahun jadi dilarang di Republik Turki. Tapi itu tidak masa Mustafa Kemal Atatürk. Dia wafat pada tahun 1938. Jilbab jadi dilarang pada tahun 1980. 42 tahun kemudian jilbab baru jadi dilarang. Kenapa teman-teman mikir masa ini Atatürk jilbab jadi dilarang? Waktu itu ada ini reformasi baju. Masa Osmani, Kesultanan Osmani, orang Turki pakai baju gaya orang Arab. Masa Republik Turki, masa Atatürk ada reformasi baju dan orang Turki mulai pakai baju gaya Eropa. Dan daripada tahun 1980 sampai masa Presiden Erdogan jilbab jadi dilarang. Maksud dilarang gimana? Kalau ada seorang wanita yang mau jadi pegawai negeri, mau belajar di sekolah, mau kerja di kantor pemerintahan, gak boleh pakai jilbab. Orang Turki sangat sedih dan sangat marah. Dan alhamdulillah sekarang udah kembali normal. Yang mau pakai boleh, yang tidak mau boleh juga. Kalau jenazahnya gimana? Di belakang kita ada makam presiden pertama. Bangunan itu 2 lantai dan di lantai atas ada satu barmer yang benar-benar sangat berat. Biasanya ini teman yang kurang tahu sejarah mikir batu itu di atas jenazah, bukan di atas jenazah. Tadi bilang kan bangunannya 2 lantai, ruang jenazah di lantai bawah dan dilarang masuk dalam ruang jenazah. Dan karena itu kalau ada yang mau ini upacara, kalau ada yang mau buat seremoni untuk taruh bunga pakai lantai atas.
dan batu itu di atas ruang jenazah, tidak di atas jenazah. Yang itu yang ada banyak bilang kan, jenazahnya tidak diterima oleh bumi, orang Turki coba kubur bumi keluarin jenazahnya, itu mitos doang. Dan jenazahnya tidak dimumi, tidak balsam, gaya manusia biasa, gaya seorang biasa, ini Muslim, ini langsung dikubur pakai kain kafan, langsung dikubur. Apalagi? Ya, ada lagi mitosnya ya yang sempat viral nih di negeri kita. Katanya merubah Al-Quran, juga azan juga dengan bahasa Turki. Itu di zaman Atatürk, itu benar enggak itu? Jadi begini, misalnya ada yang bilang ini juga, bahasa juga diganti. Dari zaman dahulu sampai sekarang orang Turki membangun puluhan negara dan kerajaan, tapi gak pernah ganti bahasa. Dari zaman dahulu sampai sekarang orang Turki selalu pakai bahasa Turki, tapi tergantung era, tergantung zaman, alfabetnya beda-beda. Masa Kesultanan Osmani orang Turki pakai alfabet Arab, tidak pakai bahasa Arab. Untuk azannya, untuk azan dan juga azan juga jadi begini. Azan biasanya di dunia di mana-mana harus bahasa Arab kan, dan gaya semacam ibadat. Tapi ada beberapa ulama di Turki juga, mereka juga bilang itu apa, azan untuk panggil orang-orang biar kasih tahu ini waktu sholat. Masa Republik Turki, iya benar, berapa tahun ini azan jadi bahasa Turki, tidak Qurannya, tidak sholat, azan saja jadi bahasa Turki. Orang Turki ya harus ikut karena itu dari pemerintah, tapi tidak senang juga. Berapa tahun coba jadi bahasa Turki, kemudian cek rakyat tidak setuju, tidak mau, kemudian kembali ke asli. Sekarang bahasa Arab juga. Al-Quran tidak berubah, tafsirnya ditulis dengan bahasa Turki biar orang Turki bisa belajar ketika baca ini ayat, hadis dan itu doa, biar tahu artinya apa. Itu saja jadi bahasa Turki. Yang terakhir ya, yang terakhir yang saya tanyakan, katanya wafatnya Presiden Turki yang pertama ini karena kena azab, kata sakit kulit dan lain sebagainya, itu apa benar enggak itu? Ada banyak ini cerita tentang itu. Sebagian bilang diracunin, sebagian bilang karena sakit, sebagian bilang ini sakitnya gaya azab dan itu teriak-teriak terus sampai itu kulitnya sakit, itunya sakit. Yang biasanya ini begini, dia sakit dan itu pakai berapa tahun pakai obat, kemudian dia wafat di Istana Dolmabahçe di Istanbul, kemudian jenazahnya dibawa ke sini. Tapi tentang itu kenapa sebab ini meninggalkan dunia apa, kenapa itu sekarang ada berapa versi. Yang sekarang yang paling benarnya karena sakit dia meninggal, tidak azab, tidak ini diracunin. Ya, terima kasih Bang Mustafa ya, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih sahabat. Salah itu lagi coba di shot. Sudah kita dengarkan bersama tadi penjelasan dari salah satu orang Turki ya, dari orang Turki bahwa semua itu fitnah. Cuma yang kita dengar di bangsa Indonesia sendiri bahwa Presiden Turki yang pertama ini adalah sosok penguasa yang zalim. Itu menurut kabar berita yang ada di Indonesia. Yang benar di mana? Jawabannya yes or no. Kalian coba komen. Ya, seorang penguasa yang zalim katanya di Indonesia, berita yang beredar, seorang penguasa yang zalim. Dan ternyata sahabat, di Indonesia itu kita mendengar berita bahwa Mustafa Kemal Atatürk atau Presiden Turki yang pertama itu adalah penguasa yang zalim. Beritanya sering membunuh ulama, beritanya mengganti Al-Quran dengan bahasa Turki, suara azan dengan bahasa Turki, tidak boleh berhijab, yang melanggar syariat Islam. Itu intinya merubah sistem hukum Islam, syariat Islam dirubah. Itu yang kita dengar, sehingga wafatnya beliau itu yang kita dengar di Indonesia itu wafatnya kena azab. Bahkan bumi tidak mau menerima jasad beliau. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Ikuti terus ya. Kalau wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.